Pemimpin yang hebat, dia mesti mengetahui hak dan kewajibannya, dan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan dihisab sendirian, tidak akan pernah ada ajudan. Naik Nabi Muhammad jadi seorang anak, tumbuh usia 8 tahun, secara cepat saja kakek meninggal. Sebelumnya diwasiatkan pada pamannya Abu Talib. Saya mau kasih satu contoh aja bagaimana seorang pemimpin jadi teladan. Perhatikan baik-baik, nanti ini ada 2 poin lagi, setelah ini kita selesai. Begitu tumbuh, istrinya Abu Talib namanya Fatimah binti Asad itu siap memberikan makanan untuk anak-anaknya. Abu Talib ini, mohon maaf, keluarganya itu sangat sederhana, bisa dikatakan prasejahtera. Hartanya nggak banyak, tapi anak banyak. Ini yang banyak ditiru orang sekarang. Nah, dalam keadaan demikian diwasiatkan oleh bapaknya Abdul Muttalib, tolong rawat Muhammad SAW. Begitu dirawat, begitu amanah luar biasa. Istrinya berkata, kita muliakan titipan yatim ini. Setiap kali akan ada makanan diberikan pada anak-anaknya, maka akan dihidangkan Nabi Muhammad diprioritaskan. Tapi perhatikan apa respon beliau. Nih calon pemimpin, dan jiwa kepemimpinan sudah tertanam pada dirinya sejak kecil. Beliau tahu saya bukan anak paman, beliau tahu saya titipan, dan beliau bisa menempatkan dirinya. Beliau tidak berusaha untuk rebutan makanan, menempatkan prioritasnya, dahulukan untuk anak-anak, dan terfikir dalam benaknya bagaimana caranya meringankan beban paman, minimal tidak rebutan makanan. Kalau jadi jiwa-jiwa sejak kecil ditanamkan seperti ini, tahu diri, bisa menempatkan diri, mana hak pribadi, mana hak orang lain, mana kewajiban diri, mana kewajiban orang lain. Kata para ulama, setiap nafas kehidupan Nabi, bahkan setiap tapaknya jadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sejak kecil calon pemimpin ini sudah bisa menempatkan diri, mana hak, mana kewajiban. Jadi ketika terbawa sampai dengan dewasa jadi pemimpin yang sesungguhnya, beliau paham, ini hak saya, ini hak rakyat saya, ini kewajiban saya, ini kewajiban rakyat saya. Jadi tidak pernah ada riwayat dalam kehidupan Nabi, tercatat dalam kehidupan sejarah, Nabi pernah berebut makanan, Nabi pernah berebut kekuasaan, Nabi pernah merebut hak rakyatnya. Yang harusnya punya rakyat diambil kemudian ke kantongnya, yang harusnya kewajiban rakyat kemudian dikerjakan oleh Nabi. Tidak ada, teman-teman sekalian. Maka ini keteladanan yang ketiga. Seorang yang ingin meneladani Nabi, pemimpin yang hebat, dia mesti mengetahui hak dan kewajibannya, dan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah saya katakan pada pemimpin-pemimpin di muka bumi ini, Anda akan dihisab, dan pada saat itu Anda akan sendirian. Anda akan sendirian, tidak akan pernah ada ajudan, tidak akan pernah ada yang lain menyertai. Semua akan dihisab sendirian dan akan ditanya di semua sudut. Kalau Pak Bupati sekarang memimpin 47 kecamatan, maka setiap nafas yang ada di kecamatan itu akan ditanya dan dihisab kepada Pak Bupati kelak. Dan antum jangan ketawa, bukan, antum bantu Pak Bupati supaya derajatnya naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dengan amin, makanya antum pun harus menempatkan yang jadi hak antum, kerjakan dengan baik, yang jadi kewajiban antum, kerjakan dengan baik. Kata Pak Bupati, ayo bangun Sukabumi, bangun. Kata Pak Bupati, ayo subuh, subuh. Kata Pak Bupati, ayo kerja bakti, kerja bakti. Jangan antum bebankan di pundak pemimpin beban yang besar, tapi antum pun tidak punya kontribusi. Datang masyarakat tengok di masa Ali bin Abi Thalib, Ali, sekarang keprok yang di belakang. Ali, kepemimpinan kamu ini kacau, banyak kekacauan, banyak demonstrasi, banyak pertikaian. Kenapa beda dengan kepemimpinan Utsman, Umar, bahkan Abu Bakar, pengganti Nabi SAW? Ali senteng aja, kata Ali, masa Abu Bakar, masa Umar, masa Utsman rakyatnya kayak saya, masa saya rakyatnya kayak kamu? Tuh. Sepakat? 3. Kita agak cepat karena ini kalau sudah rafa dengan kasrah, kita kan mulai di kasrah dulu. Kasrah itu kecil, jadi yang kecil-kecil kita ambil dulu, kecil dari lahir naik sampai ke besar. Kasrah, harakatnya i, makanya setiap i itu lembut. Makanya kelembutan itu dilekatkan pada perempuan dalam harakat. Laki-laki a, perempuan i, anta, anti. Jazakallah khair, jazakillah khair, i. Kasrah, harus tahu di fikih lughah itu ada makna, ada kasrah, ada fathah, ada dhammah, ada sukun, ada maknanya. Saya di Garut, Pak, di Garut disuguhi buah sukun, datang udah dibelah,
Ustadz silahkan ini sukun. Saya bilang, Pak, ini bukan sukun, ini fathah. Kalau masih di atas pohon bulat itu sukun. Kalau jatuh ke bawah pecah kasrah. Bapak udah potong, masak, dihidangkan ke saya, ini fathah. Oh gitu Ustadz, ini nyata nih. Saya bukan cerita yang sembarangan, ini nyata. Dia balik lagi ke istrinya ke dapur, dia katakan, Mama, kata Pak Ustadz, ini bukan sukun, ini fathah. Kasrah, rendah, kecil. Jadi kalau Anda di sini pulang-pulang bisa itikaf di masjid, pulang kan, tiba-tiba ada suara jam 2 di pohon-pohon. Anda nggak usah lari, bilang aja kasrah ya. Dia berubah. Fathah. Dhamma. Habis itu lari. Kasrah. Dan terakhir nih, jaga keseimbangan. Tahan, 2 terakhir. Di Nabi itu cukup menarik. Hubungan dengan makhluknya luar biasa. Aspek kepemimpinannya begitu luar biasa merakyat. Bahkan itu diwariskan kepada rakyatnya supaya memberikan pesan, kalau kamu jadi pemimpin setelah saya mesti begini. Makanya keluar hadis-hadis toleransi yang sangat unggul. Nih ya, saya mau kasih tahu nih. Nanti saya kasih rahasia besar, terutama pada Pak Bupati. Nabi masuk Madinah, jangan dikira sudah sejahtera. Rakyatnya masih akut dalam pertikaian. Aus dengan Khazraj diwariskan pertikaian ratusan tahun. Bangkrut kehidupannya kotor. Pertanian tidak banyak maju. Ya, tidak banyak berkembang. Jadi sumber daya alamnya itu tipis, sumber daya manusianya tidak siap. Apa buktinya? Nabi hijrah ke sana 5 tahun pertama belum berkembang. Lihat perang Khandaq, bagaimana diabadikan dalam sejarah. Setiap orang kelaparan karena nggak ada sumber makanan yang cukup. Rakyatnya kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah kelaparan nih, saya sudah tahan dengan 1 batu. Nabi sangat terpaksa. Kalau enggak Nabi sembunyikan, cuman karena terpaksa memberikan contoh, dibuka oleh Nabi, oleh baginda pakaian beliau itu. Begitu dibuka oleh beliau, sabar ya, saya juga sama nahan dengan batu. Kamu baru 1, saya sudah 2. Nabi. Namun kemudian beliau berdoa. Tapi yang paling dahsyat, dalam 5 tahun setelah itu, Nabi kan tinggal di Madinah itu 10 tahun. 5 tahun setelah itu surplus. Dahsyat. Maju. Semua aspek itu unggul. Sumber dayanya, pertaniannya, perkebunannya, logistiknya, administrasinya, macam-macamnya. Nabi tidak mewariskan kecuali kemajuan di setiap tempat yang disinggahinya. Dan tahukah Anda, semua alumni madrasah Nabi, termasuk mulai yang di Mekah, 40 orang di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, dimanapun mereka menginjakkan kakinya, maka tidak pernah ada tempat yang dipijak kecuali tempat itu maju. Silahkan cek. Amr bin As ekspedisi dari Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam. Sekarang 4 negara, Libanon, kemudian Syria, kemudian Palestina, kemudian Jordania. Ketika tempat itu dipijak, semuanya maju Muslim. Afrika Utara, gubernurnya Musa bin Nusir, diutus Tariq bin Ziyad sampai nyebrang sampai ke Spanyol, semuanya maju. Sa'ad bin Abi Waqqas hijrah kemudian ke Ethiopia, ikut ekspedisi sampai dengan ke Cina. Ada sebagian sahabat mampir di Nusantara, dipijak, jadilah kemudian Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, Thailand Selatan, rahimnya sampai dengan ke Papua, sampai Flores. Semua maju pada masa itu. Silakan cek. Apa rahasia terbesarnya? Di antaranya adalah memaksimalkan interaksi dengan masyarakat sehingga semua saling peduli satu dengan yang lainnya. Tidak membebankan semua pada pemimpin, tapi pemimpin punya interaksi yang baik dengan rakyatnya. Dipersaudarakan oleh Nabi. Misal kalau ada di Sukabumi, semua orang Sukabumi saya persaudarakan. Yang kaya jangan bangga dengan kekayaannya, karena kalau sudah wafat tetap jadi almarhum. Ayo bantu yang kurang. Yang punya obat, bantu yang sakit. Yang nggak bisa ke rumah sakit, ayo bantu. Maka tidak pernah Anda temukan di zaman Nabi semua orang yang ke masjid, semua yang menghadap Nabi, kecuali mereka mendapatkan solusi. Sakit nggak bisa ke rumah sakit, dapat obat. Lapar dapat makanan, haus dapat minuman. Dan hebatnya Anda akan temukan di hadis-hadis Nabi SAW. Pernah dengar hadis ini? Jika seorang Muslim kemudian memasak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah tetangganya itu, walaupun cuma hafal kuahnya. Tapi cara baca hadisnya bukan seperti terjemahan. Anda yang makan opor ayamnya, kuahnya bagi tetangga, bukan. Maksudnya walaupun cuma masak kuahnya bagi, supaya dia tidak seudon kepada Anda, negative thinking. Anda masak misalnya kuahnya opor, tapi isinya singkong. Dia tidak tahu kalau yang dimasak singkong. Maka Anda tidak bagi, dia katakan, masak opor itu bagi-bagi. Padahal singkong. Maka bagi kemudian.
Itu luar biasa kalau Anda praktekkan itu. Dan hadis itu tidak pernah mengatakan, ingat kalimat saya, hadis itu tidak pernah mengatakan kalau tetangga Anda Muslim. Apakah di zaman Nabi yang hidup cuma orang Islam saja? Tidak. Ada Nasrani, ada Yahudi. Ini mungkin tetangga Anda ini ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Selama urusan keduniaan, membangun kota ini dalam urusan dunia, maka silahkan berbagi. Anda masak, tetangga Anda Kristen, bagi. Begitu sampai baunya, antarkan. Begitu dia tanya, kenapa? Aduh kok baik sekali. Katakan lewat lisan Anda dengan kejujuran dan keikhlasan, ini bukan baik, tapi Nabi memerintahkan saya untuk berbagi. Itu luar biasa. Bukan sebaliknya, yang Islam dikirimin, yang Kristen tidak. Aduh Pak, ini rawas ketinggalan oper teh. Mohon Pak, rawas bisa. Cuman sayang Bapak Kristen. Oh, tidak. Sampaikan, ketok pintunya. Begitu diketok, bagikan. Begitu dibagi, Pak, terima kasih. Jangan ucapkan terima kasih. Allah Tuhan kita memerintahkan saya untuk berbagi. Luar biasa. Dan hidayah menghunjam pada diri dia, itu caranya. Jadi kalau seperti itu luar biasa konsep bernegara bagus, bangsa kita terbantu, sejahtera insya Allah. Besok-besok pintu rumah Anda akan diketok lagi. Assalamualaikum, tuh bisa assalamualaikum tuh. Begitu Anda buka, Pak, apakah Allah sudah memerintahkan berbagi hari ini? Enggak.